لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, lahirnya Nabi terakhir. Ribuan tahun lalu, Mekkah hanyalah sebuah lembah di tengah padang pasir, tempat persinggahan para kafilah dagang yang kemudian diubah menjadi sebuah kota di masa kekuasaan Nabi Ismail alaihi salam. Kota Mekkah juga menjadi saksi atas lahirnya Khatamul Anbiya, penutup para nabi. Beliau adalah Muhammad bin Abdullah. Nenek moyang Nabi Muhammad bernama Hashim bin Abdul Manaf. Saat Hashim berkuasa, kota Mekkah terkenal dengan pusat perdagangannya yang makmur. Tidak ada yang dapat menyaingi kemampuan berdagang masyarakat Mekkah pada saat itu. Namun sayangnya, kehebatan masyarakat Mekkah dalam berdagang tidak sebanding dengan kebiasaan jahiliyah yang sering mereka lakukan. Hei, lihatlah burung itu. Sedari tadi ia terbang di atas kepalaku, lalu berbelok ke arah kiri. Nenekku pernah berkata, jika burung itu berbelok ke arah kiri, maka kau akan tertimpa sial. Benarkah ucapanmu? Ya, tentu saja. Menurut kepercayaan masyarakat jahiliyah, jika burung itu berbelok ke arah kanan, maka nasib baik akan datang. Begitupun sebaliknya. Orang-orang Arab pada masa jahiliyah sangat percaya pada tahayul. Kebiasaan jahil lainnya adalah tentang penyembahan berhala. Awal mula penyembahan berhala di kota Mekkah ketika seorang bernama Amr bin Luhai membawa sebuah berhala besar bernama Hubal dari Syam. Lalu diletakkan berhala Hubal itu di sekitar Ka'bah dan ia menyuruh orang-orang menyembahnya. Ayo cepat, bawa kemari minumannya. Kerongkonganku rasanya kering sekali. Sabarlah sebentar kawan. Bagaimana kalau kita berjudi sambil minum-minum? Tawaranmu sungguh menggiurkan. Tentu aku tidak bisa melewatkannya kali ini. Hei, kamu yang duduk di sana, panggil para penari untuk menghibur kami. Tidak hanya berjudi dan minum arak, pencurian, perampokan juga hal yang sering terjadi. Sasarannya orang asing yang mereka temui di jalan. Hei kau, cepat turun dan serahkan semua harta yang kalian bawa. Mulai saat ini, kau dan istrimu adalah budak di rumahku. Kalian berdua jangan sekali-kali berani melawanku, atau nyawa kalian melayang. Tak terasa tahun demi tahun berlalu dengan cepat. Kepemimpinan Hashim digantikan oleh pemimpin yang lebih muda dan berkompeten di saat usianya telah lanjut. Sebelum beliau meninggal, Hashim mewariskan banyak sekali harta kepada Abdul Muthalib. Wahai keponakanku, semua ini adalah harta milik ayahmu. Kau pantas mendapatkannya. Terima kasih, wahai paman. Aku akan menggunakan semua harta peninggalan ayahku untuk kebaikan. Saat ini, Abdul Muthalib berperan sebagai sikayah, yaitu orang yang bertugas menyediakan air dan makanan bagi pengunjung Ka'bah. Saat itu Ka'bah sangat ramai dikunjungi oleh orang-orang, melebihi gereja Al-Quds di Yaman milik Raja Abraha. Namun seiring berjalannya waktu, persediaan air semakin menipis. Pada saat itulah Abdul Muthalib teringat tentang cerita sumur Zam-Zam. Banyak orang mengatakan bahwa sumur Zam-Zam telah tertimbun tanah ratusan tahun yang lalu, jadi mustahil jika ditemukan. Sepertinya aku harus menemukan sumur Zam-Zam itu. Apalagi tugasku sekarang sebagai sikhoyah. Kemudian beliau memanggil salah satu putranya yang bernama Harits. Wahai Harits, anakku, kemarilah. Dapatkah engkau menemaniku mencari sumur Zam-Zam yang telah tertimbun tanah ratusan tahun lamanya itu? Baiklah, dengan senang hati aku siap membantumu mencari sumur Zam-Zam itu, wahai ayah. Abdul Muthalib dan Harits berpencar dalam menggali di beberapa tempat, namun tidak ada hasil. Wahai ayah,
Apa mungkin sumur Zam-Zam benar-benar telah lenyap tertimbun tanah? Wahai anakku, kalau kita bersabar, Allah akan memudahkan pencarian kita. Orang-orang yang melihat perbuatan Abdul Muthalib dan Harits hanya bisa mencemooh. Wahai Abdul Muthalib, mengapa engkau mengerjakan perbuatan yang sia-sia? Sumur itu telah lama hilang tertimbun tanah. Benar yang dikatakannya. Bukankah dahulu nenek moyang kita, Mudzaz bin Amr, pernah mencari tapi juga tidak berhasil? Sudahlah, biarkan saja dia. Lagi pula kita telah mengingatkannya. Abdul Muthalib terbangun dari tidurnya karena mendengar suara. Ia seperti mendapatkan petunjuk tentang keberadaan sumur Zam-Zam dalam tidurnya. Keesokan harinya, dengan penuh semangat, Abdul Muthalib dan Harits kembali menggali di antara berhala Isaf dan Naila. Tiba-tiba air memancar. Ayah, lihat, ada air. Alhamdulillah, ayo Harits, gali terus. Sekarang, dengan diketemukannya sumur Zam-Zam, Abdul Muthalib tidak khawatir lagi untuk memenuhi persediaan air dan keperluan bagi pengunjung Ka'bah. Hari demi hari berlalu, Abdul Muthalib merasa kewalahan dalam mengemban tugasnya sebagai siqayah. Untuk itu beliau bernazar. Ya Tuhan, andai saja aku punya 10 anak laki-laki yang dapat membantuku, pekerjaan ini akan terasa lebih ringan. Jika engkau berkenan mengabulkannya, akan aku persembahkan untukmu 1 orang dari mereka. Ternyata takdir menentukan bahwa Abdul Muthalib memiliki 10 anak laki-laki. Saat mereka dewasa, dilakukan undian. Setelah diundi beberapa kali, nama yang muncul selalu sama, yaitu Abdullah, si anak bungsu. Wahai anak-anakku, sebenarnya hal ini sangat berat untuk aku lakukan. Tapi aku telah terlanjur bernazar. Sebenarnya tidak sampai hati, Abdul Muthalib mengatakan tentang nazarnya kala itu. Wahai saudaraku, jangan engkau lakukan itu. Batalkan nazarmu dan meminta ampunlah kepada Tuhan Hubal. Lalu apa yang harus aku persembahkan sebagai ganti dari Abdullah? Kalau engkau dapat menebusnya dengan harta, maka berikanlah itu kepada berhala agar mereka tetap berkenan kepadamu. Menurut kami, itu keputusan yang terbaik. Setelah melakukan perundingan cukup lama, diputuskan bahwa Abdul Muthalib harus menyerahkan 100 ekor unta sebagai ganti dari persembahan Abdullah. Abdullah adalah pemuda baik, sopan dan berwajah tampan. Banyak gadis-gadis Mekah yang tertarik dengannya, apalagi ketika mereka mendengar bahwa nyawa Abdullah setara dengan 100 ekor unta. Mendengar kenyataan bahwa Abdul Muthalib berencana menjodohkan Abdullah dengan anak dari Wahab bin Abdul Manaf, para gadis Mekah itu tentu kecewa. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menentukan jodoh Abdullah dengan Aminah, gadis yang memiliki nasab yang paling baik di kalangan suku Quraisy. Akhirnya mereka berdua menikah. Wahai istriku, musim semi telah tiba. Ini tandanya aku harus melakukan perjalanan dagang ke Syam. Pada saat itu, Aminah sedang hamil muda. Jika itu memang kewajibanmu, pergilah wahai suamiku. Meskipun sesungguhnya aku sangat berat untuk melepas kepergianmu. Simpan kekhawatiranmu, wahai istriku. Aku sekarang ini harus bekerja keras untuk calon bayi yang ada di dalam kandunganmu ini. Keesokan harinya, Abdullah berangkat bersama kafilah dagang yang lain. Aminah melepas kepergian suaminya dengan doa. Perjalanan dagang Abdullah berjalan lancar. Dalam perjalanan pulang, Abdullah singgah di Madinah untuk menemui sanak saudara dari ibunya. Ketika beristirahat, tiba-tiba Abdullah merasakan kesakitan dan merasa tidak sanggup melanjutkan perjalanan. Wahai kawanku, sepertinya aku tidak sanggup untuk melanjutkan perjalanan ke Mekah. Tolong sampaikan kabar tidak baik ini kepada ayahku. Baik, wahai Abdullah, aku akan menyampaikannya kepada Abdul Muthalib sesampainya di Mekah. Ketika berita itu sampai ke telinga Abdul Muthalib, beliau segera menyuruh anak sulungnya, Harits, untuk melihat kondisi Abdullah dan mengajaknya untuk pulang ke Mekah.
Namun setibanya Harits di Madinah, Abdullah telah meninggal beberapa saat sebelum kau datang, wahai Harits. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua anggota keluarga Abdul Muthalib berduka mendengar kematian Abdullah. Tentu saja Aminah lebih berduka karena kehilangan suami yang sangat dicintainya. Wahai bayi yang ada dalam perutku, semoga kelak engkau tumbuh menjadi orang yang bermanfaat bagi sekitar, seperti mendiang ayahmu, walaupun kalian belum sempat bertemu. Abdullah meninggalkan warisan berupa beberapa hewan ternak dan seorang budak perempuan bernama Ummu Aiman. Pada tahun kelahiran bayi Muhammad, terjadi peristiwa penyerangan yang dahsyat oleh Raja Abrahah dari Yaman. Saat itu Mekah dipimpin oleh Abdul Muthalib. Raja Abrahah berniat untuk menghancurkan Ka'bah karena merasa iri dan tersaingi dengan kemasyhuran Ka'bah. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala menggagalkan penyerangan Abrahah beserta pasukan gajahnya. Tepatnya pada hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal tahun 571 Masehi, Aminah melahirkan bayinya. Seorang bayi laki-laki tampan dan bersinar terang. Semua keluarga besar bersuka cita dengan kelahiran Muhammad, seolah-olah Abdullah hadir kembali di tengah-tengah mereka. Kehadiranmu mengingatkanku pada ayahmu. Sungguh, memandang wajahmu mengingatkanku akan ayahmu, wahai cucuku. Dengan penuh sukacita, Abdul Muthalib menggendong cucunya untuk bertawaf di Ka'bah. Ya Allah, terima kasih atas hadiah terindah ini. Aku sangat bersyukur atas kelahiran bayi ini. Akan kuberi nama dia Muhammad. Setelah lewat 7 hari, Abdul Muthalib menyembelih unta sebagai ungkapan rasa syukur atas kelahiran bayi Muhammad. Wahai Abdul Muthalib, siapakah nama bayi ini? Aku memberinya nama Muhammad. Semoga kelak bayi ini menjadi orang yang terpuji dimanapun ia berada. Aminah memandang bayinya dengan perasaan bahagia, seperti doa yang selalu ia panjatkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menakdirkan Muhammad menjadi orang yang berpengaruh dalam mengubah sejarah dunia. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, Surat Al-Anbiya ayat 107. Dan tiadalah kami mengutus kamu, Muhammad, melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Demikianlah akhir kisah lahirnya Nabi terakhir, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beberapa hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini, diantaranya, pertama, kesabaran dan niat baik dalam melakukan pekerjaan akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti tekad kuat Abdul Muthalib dalam menemukan sumur Zam-Zam untuk memakmurkan Ka'bah. Kedua, jangan terlalu lama larut dalam kesedihan, karena semua yang bernyawa pasti mati dan digantikan dengan generasi baru, seperti kelahiran bayi Muhammad yang menjadi penyejuk hati bagi keluarganya setelah kematian Abdullah. Wallahu a'lam bishawab. Kisah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim lahir dan dibesarkan di Padang Aram, daerah Irak, dan termasuk dalam wilayah kerajaan Babilonia. Pada masa itu, bangsa Babilonia menyembah banyak dewa. Ayah Ibrahim bernama Azar, seorang pembuat patung berhala. Patung-patung itu juga dijual kepada penduduk sekitar untuk menjadi sembahan mereka. Allah memberi Ibrahim pikiran yang cerdas dan kritis, serta keberanian yang besar.
Dia mengilhamkan pemahaman kepada Ibrahim bahwa menyembah patung-patung itu adalah kesesatan yang nyata. Ibrahim bertanya dalam hati, "Ayah, mengapa ayah menjadikan patung-patung itu sebagai Tuhan? Bukankah ayah yang membuatnya? Bukankah patung-patung itu tidak bisa mendengar doa-doa kita?" Dia berpikir keras, siapakah sebenarnya Tuhan yang pantas dipuja, dimintai pertolongan dan perlindungan? Allah membimbing Ibrahim untuk memahami Tuhan yang sebenarnya. Mula-mula, Allah memperlihatkan langit yang penuh bintang bercahaya di malam yang gelap. Ibrahim berkata, "Sungguh indah, inilah Tuhanku." Ketika pagi tiba, langit menjadi terang. Bintang-bintang itu pun menghilang. "Oh, bintangnya hilang. Aku tidak suka Tuhan yang menghilang. Itu bukan Tuhan." Pada malam yang lain, Ibrahim melihat bulan terbit sangat menawan. "Wah, sungguh indah. Ini dia Tuhanku." Ketika pagi tiba, bulan itu tenggelam. Ternyata yang ini juga tenggelam. Ini juga bukan Tuhan. Oh, manakah Tuhan yang sebenarnya? Kalau Dia tidak memberi petunjuk kepadaku, pasti aku juga sesat seperti kaumku. Di kesempatan lain, Ibrahim melihat matahari terbit. Sinarnya terang memukau. Ini dia Tuhanku, Dia yang paling besar. Tetapi di senja hari, matahari akhirnya tenggelam. Taulah dia, matahari pun bukan Tuhan. "Wahai kaumku, aku tidak mau menyembah Tuhan-Tuhanmu itu. Aku ingin mengabdikan diriku pada Pencipta semua ini." Dia berusaha membuka pikiran kaumnya atas kesesatan mereka selama ini. "Paman, patung-patung apa ini? Mengapa semua menyembahnya?" "Dari dulu leluhur kita menyembah Tuhan-Tuhan ini." "Iya benar, bapak-bapak kita pun menyembah semua ini." "Kalau begitu, kalian dan bapak-bapak kalian salah besar." "Hah? Kamu ini ngomong sungguh-sungguh atau bercanda?" "Sebenarnya Tuhan kita adalah pencipta langit dan bumi." Dasar anak muda ngelantur." Ibrahim bersumpah dalam hati akan menghancurkan patung-patung berhala itu untuk membuktikan kesalahan mereka. Suatu hari, ada perayaan keagamaan kaum Ibrahim. Setelah memberi sesaji kepada berhala, mereka pergi semuanya keluar kota. Ibrahim tidak mau ikut rombongan itu. Ketika semua sudah berangkat agak lama, diam-diam Ibrahim menuju tempat pemujaan berhala yang berisi banyak patung. Dia melihat makanan sesaji untuk berhala-berhala itu masih utuh di hadapan tiap patung-patung itu. "Mengapa kamu tidak makan? Mengapa kamu tidak menjawab?" Ibrahim bertanya, lalu memukul patung dengan tangannya. Tentu saja, patung-patung itu tetap diam. Ibrahim mengambil kapak, lalu menghancurkan patung-patung itu. Dia hanya menyisakan sebuah patung yang paling besar dan mengalungkan kapaknya pada lehernya. Ketika kaumnya pulang dari luar kota, mereka melihat patung berhala mereka hancur. Sontak mereka berteriak, kaget, gempar seluruh kampung. Bergegas semua orang, terutama para pemuka kaum, menuju tempat pemujaan berhala. "Oh, siapa yang melakukan ini pada Tuhan-Tuhan kita? Kurang ajar! Kami dengar ada anak muda yang membenci Tuhan-Tuhan kita. Ibrahim namanya. Bawa ke sini anak itu." Maka Ibrahim digiring ke hadapan para pemuka kaumnya. Disaksikan halayak ramai. "Apakah kamu yang menghancurkan Tuhan-Tuhan kita, Ibrahim?" "Yang menghancurkan patung-patung itu adalah patung yang besar ini. Bukankah dia membawa kapak? Tanya saja dia kalau bisa menjawab."
Orang-orang yang mendengar jawaban Ibrahim pun tersadar merekalah yang keliru dengan menyembah patung-patung itu. Tapi kekafiran yang sudah mendarah daging membuat mereka memutarbalikkan kebenaran. Tentu di sini ada campur tangan setan. Kamu kan tahu, dia tidak bisa bicara, apalagi bergerak menghancurkan patung lain. Berarti kamulah yang melakukannya. Jadi, mengapa kalian menyembah patung yang tidak bisa berbuat apa-apa? Melindungi dirinya sendiri saja tidak bisa, apalagi melindungi kalian. Pemuka-pemuka kaum Ibrahim berunding untuk menghukumnya. Beberapa orang mengusulkan untuk membakar Ibrahim hidup-hidup. Maka penguasa waktu itu, Raja Namrud, memerintahkan untuk membuat bangunan tempat pembakaran Ibrahim di tengah lapang agar bisa disaksikan orang banyak. Ibrahim diikat lalu dilemparkan ke dalam api. Api menyala berkobar sangat panas. Allah berfirman, "Hai api, dinginlah dan menjadi keselamatan bagi Ibrahim." Maka ketika kobaran api yang dahsyat telah padam, keluarlah Ibrahim dengan segar bugar, tidak terbakar sedikit pun. Bahkan pakaiannya juga utuh, hanya tali pengikatnya yang musnah terbakar. Ketika sudah diangkat oleh Allah menjadi Rasul, Nabi Ibrahim dengan giat dan sabar mendakwahkan ajaran Allah. Bangsa Babilonia waktu itu menyembah dewa-dewa. Raja mereka, Raja Namrud, dipercaya sebagai keturunan dewa. Namrud adalah seorang yang cerdas dan kuat kepemimpinannya. Semua itu membuat dia takabur dan berlaku kejam. Dia menganggap dirinya sebagai Tuhan yang harus disembah. Mendengar dakwah Nabi Ibrahim, Raja Namrud mengundang beliau ke istana. Tentu tujuannya untuk menghentikan dan menghukum Nabi Ibrahim. Kemudian Raja Namrud dan Nabi Ibrahim berdebat tentang Tuhan yang patut disembah. Siapakah yang kau anggap Tuhanmu itu, Ibrahim? Apa kekuasaannya? Tuhanku adalah yang menghidupkan dan mematikan. Aku juga menghidupkan dan mematikan. Aku menjatuhkan hukuman pada orang-orang dan aku berkuasa untuk mengampuni dan membiarkan mereka hidup. Allah menerbitkan matahari dari timur. Kalau kau juga Tuhan, terbitkanlah matahari dari barat. Raja Namrud tercengang dan terdiam mendengar jawaban Nabi Ibrahim. Dia kebingungan bagaimana menjawab tantangan Nabi Ibrahim. Demikianlah Nabi Ibrahim berdakwah dengan membuka akal pikiran manusia tentang Tuhan seluruh alam. Ada suatu peristiwa ajaib yang menunjukkan maha kuasanya Allah. Setelah Nabi Ibrahim diangkat menjadi Rasul, yaitu ketika beliau bermunajat kepada Allah. Ya Rabbi, perlihatkanlah pada hamba bagaimana Engkau menghidupkan yang mati. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Belum percayakah engkau pada kekuasaanku?" Hamba percaya, tapi hamba ingin hati hamba yakin. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ambillah 4 ekor burung, lalu potong-potonglah mereka, lalu lemparkan di atas tiap satu bukit, satu bagian. Kemudian panggillah mereka, pasti mereka akan datang kepadamu dengan segera." Nabi Ibrahim melakukan yang diperintahkan Allah, maka keimanannya bertambah mantap. Kepada bapaknya, Nabi Ibrahim tidak putus asa mengajak meninggalkan penyembahan berhala. Wahai ayahku, mengapa ayah menyembah sesuatu yang tidak bisa mendengar dan melihat, serta tidak dapat berbuat apa-apa untuk menolongmu? Sesungguhnya Allah memberi aku ilmu. Ikutilah aku, wahai ayahku. Jangan ikuti setan. Aku takut engkau akan ditimpa azab.
Bencikah kau pada Tuhan-Tuhanku Ibrahim? Diam! Kalau tidak, kau akan aku rajam. Pergilah, tinggalkan aku." "Selamat berpisah, Ayah. Semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu. Aku akan memohonkan ampunan dan hidayah untukmu." Nabi Ibrahim terus memohonkan ampunan Allah untuk Azar. Sampai kemudian jelas baginya bahwa Azar tidak mau beriman dan terus memusuhi Allah. Allah melarang memohonkan ampunan bagi orang-orang kafir. Setelah terbukti tidak ada yang beriman di antara kaumnya selain Lut, keponakan beliau dan sanak sepupu beliau yang menjadi istri beliau, Nabi Ibrahim hijrah meninggalkan kampung halamannya di Irak. Atas perintah Allah, beliau menuju Palestina atau Syam bersama istri dan keluarga Lut. Di Palestina, Nabi Ibrahim terus berdakwah kepada penduduk setempat. Sambutan penduduk Palestina terhadap dakwah beliau kurang bagus. Akhirnya muncul paceklik dan wabah penyakit di sana. Atas perintah Allah, Nabi Ibrahim dan Nabi Lut berpisah. Nabi Lut dan keluarganya menuju Sadum di Syam, sedangkan Nabi Ibrahim bersama dengan Bunda Sarah menuju Mesir. Saat itu, Mesir diperintah oleh sang raja yang zalim, yang menyukai wanita-wanita cantik untuk dijadikan selir-selirnya. Tidak peduli wanita itu bersuami atau tidak. Bila wanita itu bersuami, maka suaminya akan dibunuh. Raja Mesir bermaksud buruk pada Bunda Sarah yang cantik. Maka Nabi Ibrahim berbohong bahwa beliau adalah saudara Sarah, supaya tidak dibunuh oleh raja. Allah menghalangi niat jahat sang raja. Raja mengembalikan Bunda Sarah kepada Nabi Ibrahim dan memberi hadiah seorang pelayan untuk Bunda Sarah. Pelayan istana itu seorang kulit hitam yang santun dan bernama Hajar. Nabi Ibrahim tinggal beberapa lama di Mesir. Dimanapun, Nabi Ibrahim selalu mendakwahkan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi bumi Mesir ternyata juga bukan tempat yang baik untuk perkembangan dakwah. Maka Allah memerintahkan untuk hijrah kembali ke Palestina. Sekian puluh tahun berkeluarga, Nabi Ibrahim belum dikaruniai anak. Meskipun tak henti-henti beliau berdoa, memohon keturunan. Menyadari dirinya ternyata mandul dan semakin tua, Bunda Sarah meminta Nabi Ibrahim untuk menikahi Hajar, pelayan mereka yang solehah dan setia. Dari perkawinan Nabi Ibrahim dan Bunda Hajar, lahirlah Ismail. Kebahagiaan Nabi Ibrahim dan Ibunda Hajar ternyata membuat tidak nyaman pikiran Bunda Sarah. Teringat akan dirinya yang mandul, membuat pilu hati beliau. Nabi Ibrahim menyadari dan memahami situasi ini. Allah memerintahkan beliau menempatkan Ismail dan ibunya terpisah dengan Bunda Sarah. Suatu hari, Nabi Ibrahim menyuruh Bunda Hajar untuk berkemas-kemas. Mereka akan mengadakan perjalanan jauh. Ismail yang masih menyusu pada ibunya tentu dibawa pula. Mereka melintasi rute yang panjang dan akhirnya sampailah ke suatu tempat yang sangat gersang. Tidak ada pohon-pohonan tempat bernaung, udaranya pun panas. Yang ada hanyalah hamparan pasir dan bukit-bukit berbatu. Nabi Ibrahim turun dari kendaraannya, kemudian menurunkan istri dan anaknya. Tanpa berkata apa-apa, beberapa saat kemudian beliau beranjak dan pergi meninggalkan keluarganya. Ibunda Hajar yang melihat keanehan ini segera berteriak memanggil, "Ibrahim, hendak kemana? Kenapa kau biarkan kami sendirian di sini?"
Nabi Ibrahim tidak menjawab, hanya menunduk terus berjalan. Ibrahim, apakah ini perintah Allah? Iya. Kalau begitu aku yakin Allah tidak akan membiarkan kami. Ibunda Hajar begitu sabar dan ridho pada keputusan Allah. Nabi Ibrahim sebenarnya tidak tega meninggalkan keluarganya di tempat terpencil dan gersang itu. Tetapi keyakinan akan kebenaran Allah dan kemurahan Allah menjadikan beliau mematuhi perintah yang sulit ini. Dengan berlinang air mata, beliau berdoa sebelum kembali ke Palestina. Tuhanku, aku telah menempatkan keluargaku di tempat gersang ini, di dekat rumah-Mu, Ka'bah. Mudah-mudahan mereka menegakkan sholat dan jadikanlah hati manusia senang kepada mereka. Dan berikanlah mereka rizki buah-buahan supaya mereka bersyukur. Kurang lebih 10 tahun kemudian, sekitar Ka'bah sudah menjadi tempat yang ramai berkat munculnya sumber air Zam-Zam. Banyak orang bermukim di sana. Ibunda Hajar dan Ismail sangat dihormati oleh penduduk karena mereka dianggap pemilik sumber air itu. Ismail tumbuh menjadi anak yang tampan, santun, dan sabar. Suatu ketika, Nabi Ibrahim mengunjungi keluarganya di Mekah. Setelah beberapa lama tinggal di sana, suatu malam beliau bermimpi menyembelih Ismail. Nabi Ibrahim termangu-mangu memikirkan mimpinya. Wahyu dari Allah atau godaan setan? 2 malam berikutnya, mimpi yang sama terulang. Maka pagi harinya, setelah mimpi yang ketiga, beliau yakin ini perintah Allah yang harus dilaksanakan walaupun terasa sangat berat di hati. Nabi Ibrahim bermusyawarah dengan keluarganya tentang mimpi itu. Anakku, aku melihat dalam mimpi, aku menyembelihmu. Pikirkan, apa pendapatmu? Ismail sangat memahami bahwa ayahnya adalah Nabi Allah. Mimpi para nabi adalah wahyu ilahi. Dengan mantap dia menjawab, Ayah, laksanakan perintah Allah. Insya Allah, aku akan sabar menerimanya. Bertambah rasa syukur Nabi Ibrahim. Bertambahlah kecintaan kepada anaknya. Bertambah mantap pula hati beliau melaksanakan perintah yang sulit itu. Berangkatlah Nabi Ibrahim dan Ismail menuju Mina, tempat penyembelihan. Sepanjang jalan, iblis menggoda mereka agar mengurungkan niat pengorbanan Ismail. Ibrahim, dasar ayah tidak punya perasaan. Anak sendiri mau disembelih. Ingat, kau berdoa puluhan tahun meminta anak. Allah sudah memberimu anak yang soleh. Sekarang kau mau sembelih, ha? Nabi Ibrahim mengambil kerikil-kerikil dan melempari iblis. Beliau tidak bergeming dengan godaan-godaan itu. Hatinya dipenuhi keyakinan yang mantap kepada Allah. Begitu pula Ismail. Sampai di tempat penyembelihan, Nabi Ibrahim membaringkan Ismail, bersiap mengayunkan golok yang tajam ke leher anaknya. Lalu Allah berfirman, "Hai Ibrahim, engkau telah menaati perintahku. Ini adalah perintah yang sulit. Aku memberi balasan orang-orang yang berbuat baik." Allah mengganti Ismail dengan seekor domba yang besar. Itulah yang kemudian disembelih sebagai kurban, sedangkan Ismail tidak jadi disembelih. Peristiwa ketika Ibunda Hajar ditinggalkan sendirian bersama Ismail ketika masih bayi dan pengorbanan Ismail diabadikan dalam rangkaian ibadah haji kita. Peristiwa penting lain antara Nabi Ibrahim dan Ismail adalah ketika Allah memerintahkan mereka meninggikan bangunan Ka'bah. Pondasi Ka'bah sudah ada sebelum masa Nabi Ibrahim. Beliau dan Ismail hanyalah meninggikan temboknya. Ka'bah itu kemudian menjadi pusat ibadah sholat dan haji.
Ketika tembok sudah tinggi, Nabi Ibrahim kesulitan membuatnya lebih tinggi lagi di atas jangkauan tangannya. Maka beliau menjadikan sebuah batu sebagai pijakan kakinya. Pada batu pijakan itu membekas tapak kaki Nabi Ibrahim dan dinamakan Makom Ibrahim yang bisa disaksikan sampai saat ini. Ketika Ka'bah sudah jadi, Nabi Ibrahim berdoa untuk beliau dan Ismail dan anak keturunan mereka berdua. Antara lain, supaya diangkat Rasul dari keturunan mereka. Diangkatnya Muhammad SAW sebagai Rasulullah adalah jawaban atas doa Nabi Ibrahim. Nabi Muhammad SAW adalah keturunan Nabi Ismail. Suatu ketika, Nabi Ibrahim sedang berada di Palestina bersama ibunda Sarah. Datanglah tamu asing, 3 orang laki-laki tampan yang tidak dikenal oleh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim meminta ibunda Sarah memasak sapi panggang untuk menjamu tamu-tamu itu. Nabi Ibrahim memang sangat menghormati tamu. Setelah hidangan siap, Nabi Ibrahim mempersilahkan tamu-tamunya makan. Tetapi para tamu itu sama sekali tidak menyentuh hidangan yang lezat itu. Timbul rasa takut dalam hati Nabi Ibrahim. Jangan takut, kami adalah malaikat utusan Allah. Kami tidak makan dan tidak minum. Kami membawa berita gembira. Allah akan mengaruniai kalian seorang anak yang sangat cerdas, yang mempunyai pengetahuan sangat dalam. Mendengar itu, ibunda Sarah memekik kegirangan. Hah? Benarkah? Padahal aku seorang perempuan tua yang mandul. Adakah tugas kalian yang lain, wahai para malaikat? Sebenarnya kami diutus untuk menurunkan hukuman bagi penduduk Syadum karena mereka keterlaluan. Tapi di sana ada Lut dan orang-orang beriman. Siksa ini hanya mengenai orang-orang yang durhaka. Lut, keluarga serta pengikutnya akan selamat, kecuali seorang istrinya yang jahat. Dia turut binasa. Nabi Ibrahim dikaruniai keturunan di masa tuanya. Beliau sendiri dikaruniai umur panjang. Dari keturunan Nabi Ismail, kelak akan lahir Nabi Muhammad. Sedangkan dari keturunan Nabi Ishak, lahir nabi-nabi Bani Israel. Semua nabi yang ada dalam Al-Quran setelah Nabi Ibrahim adalah keturunan beliau. Maka Nabi Ibrahim disebut juga bapak para nabi. Nabi Ibrahim disebut juga sebagai bapak tauhid yang pertama mengajarkan bahwa Allah adalah Tuhan semesta alam. Para nabi sebelumnya hanya mengajarkan sebatas Tuhan suatu kaum. Nabi Ibrahim diberi gelar Khalilullah, artinya kekasih Allah. Banyak keteladanan yang diajarkan Nabi Ibrahim, yaitu teladan dalam menghormati tamu, menjadi seorang yang hanif, yang mengikuti kebenaran, selalu patuh pada perintah Allah, pemberani, sekaligus penyantun kepada orang tua dan manusia umumnya. Banyak kemiripan ajaran Nabi Ibrahim dengan Islam. Dari peristiwa Isra Mi'raj, Nabi Muhammad bercerita bahwa sosok Nabi yang paling mirip dengan beliau adalah Nabi Ibrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semuanya. Sejarah asal-usul Dajjal dari lahir sampai sekarang. Dajjal ialah makhluk yang sangat besar, tinggi, bahkan saking tingginya ada yang mengatakan bahwa makhluk ini sampai menjulang ke langit. Mempunyai mata satu dan dalam keningnya ada ratusan kafir dengan menggunakan bahasa Arab dan akan muncul ketika hari kiamat. Diceritakan bahwa Dajjal lahir di sebuah keluarga penyembah patung sapi betina di zaman Selasa bin Nuh. Ia dilahirkan di daerah sekitar Palestina, di dekat daerah Sodom dan Gomorrah, umat kaum Lut. Dia diberi nama Dajjal yang berarti pembohong, di mana kelak di akhir zaman dia akan menyebarkan fitnah dan kebohongan, mengaku nabi, mengaku Tuhan dengan segala sihir dan tipu dayanya.
Lalu seperti apa kisah lengkapnya? Simak video ini sampai selesai. Namun sebelum lanjut, jika kalian suka dengan konten-konten Islami kami, mari dukung channel ini dengan cara klik like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya ya, agar channel ini semakin eksis dalam men-sharekan kisah inspiratif Islami lainnya dalam kemasan cerita bergambar. Ayah dan ibu Dajjal adalah penyembah berhala. Keduanya dilahirkan dari hasil perzinaan antara mahram atau saudara. Postur yang dimiliki ayah Dajjal adalah berbadan tinggi, gemuk, dan memiliki hidung seperti paruh burung. Sedangkan ibunya berbadan gemuk, kedua tangannya panjang, dan memiliki payudara yang besar. Mereka adalah keturunan Yahujah yang telah menikah selama 30 tahun tetapi belum dikarunia seorang anak. Dahulu, mereka menyembah sebuah berhala patung sapi betina. Sebenarnya berhala itu bukan sekedar patung biasa, melainkan ia adalah syaitan durjana yang menyerupai dirinya seperti patung sapi betina itu. Mereka menyembelih binatang untuk dikorbankan kepada berhala-berhala itu, yang sebenarnya dipersembahkan kepada syaitan, beserta minum arak yang dihalurkan setiap hari. Pada suatu malam, kedua suami istri ini seolah-olah mendengar dari suara patung sapi yang mereka anggap sebagai Tuhan mereka. Kemudian patung tersebut memberitahukan kepada mereka bahwa sang patung telah meridhoi mereka dan akan memberikan mereka seorang anak. Mereka menyangka itu adalah sebagai tanda bahwa Tuhan mereka merestui apa yang mereka lakukan agar mereka diberi anak laki-laki. Akhirnya sang istri hamil hasil hubungan ketika sedang menstruasi. Lalu terjadilah kehamilan sebagai pengaruh perbuatan setan. Sesungguhnya jin dan setan tidak dapat mengetahui apa yang terjadi. Semua itu karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Mereka juga tidak tahu apakah janin itu laki-laki atau perempuan. Namun, jin dan setan mengetahui keinginan sepasang suami istri itu yang menginginkan seorang anak laki-laki. Karena itu mereka memperdaya kedua manusia penyembah berhala itu seakan-akan mereka yang memberikan karunia anak dan meminta korban-korban sesembahan. Demikianlah yang diperbuat setan. Setelah berbulan-bulan mengandung, akhirnya perempuan itu pun melahirkan anak lelaki yang bernama Dajjal, yang selama ini mereka idam-idamkan selama 30 tahun. Tetapi sayang, anak yang baru lahir itu cacat kedua belah matanya sejak lahir. Yang anehnya lagi, bayi itu suka tidur malam dan siang, serta amat jarang bangun untuk menghisap air susu ibunya yang berbadan besar. Keanehan ini pun membuat orang tua Dajjal kesusahan dan menderita. Bahkan Rasulullah SAW bersabda bahwa anak itu sangat membahayakan kedua orang tuanya dan juga umat manusia. Karena anaknya sejak lahir diam saja dan tidak bergerak dan tidak menangis bagaimana layaknya bayi pada umumnya. Maka karena itulah ibunya tidak dapat menyusuinya, sehingga ibunya terkena penyakit keracunan akibat tertahan air susunya, sehingga menyebabkan dia akhirnya meninggal dunia. Sang ayah pun juga merasa demikian. Adapun kesialan yang dibawa Dajjal bagi ayahnya ialah setelah kira-kira selama 4 tahun, Dajjal hanya diam dan tidur saja sejak kelahirannya. Pada suatu malam, ketika orang tuanya tidur, Dajjal bergerak merangkak, kemudian berdiri untuk berjalan dengan kedua kakinya. Sudah tentulah itu perbuatan roh atau jin setan, di mana kedua mata anak lelaki itu cacat, sehingga mudah dirasuki oleh setan yang bersemayam dalam patung sapi tersebut. Dajjal lalu berjalan ke arah patung-patung berhala, kemudian tidur di sisi patung itu. Sang ayah pun bangun keesokan harinya dan mendapati anaknya tidur di pangkuan patung Tuhan mereka. Ia mencoba memahami apa yang terjadi. Kemudian ayahnya memanggil tetangganya dan berita itu pun menyebar luas. Penduduk sekitar berbondong-bondong datang untuk menyaksikan hal tersebut. Kemudian hakim kota mendengar dan ingin memiliki anak itu yang dianggap dapat membawa keberkahan. Maka diutusnya mata-mata untuk membuat siasat. Maka dihadapkanlah ayah Dajjal kepada hakim kota dan dipaksa untuk mengaku bahwa kabar berita itu adalah hasil rekayasa dirinya semata. Karena itu ayah Dajjal dipaksa untuk mengaku bahwa dirinya lah yang telah mengangkat anaknya dan menaruh di pangkuan patung sapi tersebut. Karena ayahnya Dajjal menyangkal tuduhan itu, ia dipenjara dan disiksa. Sementara Dajjal diambil oleh hakim kota dan dirawat dalam istana.
Dalam menghadapi siksa di dalam penjara, rupanya ayah Dajjal tidak kuat lagi, maka terpaksa ia mengakui kebohongan itu. Setelah ia mengaku, ayah Dajjal lalu diusir. Maka tinggallah ia sebatang kara karena anaknya telah disita oleh tuan hakim kota. Dalam keterasingannya itu, maka meninggallah ayah Dajjal dalam penderitaannya. Setelah berada di dalam istana selama kira-kira 1 tahun 1 bulan, penduduk itu dilanda bencana dalam kegelapan. Allah SWT telah memusnahkan negeri itu, dan ia memerintahkan Jibril menyelamatkan anak itu dan membawanya ke sebuah pulau terpencil yang terletak di suatu lautan luas yang disebut Laut Yaman. Pulau yang didiami oleh Dajjal dikenal dengan nama Jazirah As-Su'ban, Ar-Rahib, Wa'adabah, Al-Halba, yakni sebuah pulau yang terdapat ular mengerikan dan hewan berbulu tebal. Hewan melata yang berbulu lebat inilah yang telah menjaga selama Dajjal mendiami pulau itu. Hewan ini disebut sebagai Al-Jasasa. Pulau itu berukuran kecil, bagaikan tumpukan bebatuan. Pulau itu terpisah dari gugusan pulau-pulau yang banyak jumlahnya. Dan Dajjal sepanjang hari, sepanjang tahun selalu tidur layaknya penghuni gua. Dikisahkan, Dajjal sekarang dalam kondisi terbelenggu rantai besi dan kelak akan muncul menjelang akhir zaman dengan segala fitnah dan tipu dayanya. Rasulullah SAW pernah berpesan. Suatu hari Nabi Muhammad pernah menyampaikan pidato di hadapan para sahabatnya secara panjang mengenai Dajjal. Merujuk kitab Hayatus Sahabah Syekh Muhammad Yusuf Al-Khandalawi tahun 2019. Nabi Muhammad mengawali pidatonya dengan mengatakan bahwa setiap nabi yang diutus Allah pasti mengingatkan kaumnya terhadap Dajjal, termasuk dirinya sebagai nabi terakhir. Dajjal pasti akan muncul di tengah kalian, tegas sang nabi. Kata Nabi, dirinya akan menjadi pelindung bagi setiap muslim manakala Dajjal muncul pada zamannya. Namun jika Dajjal datang setelah Nabi wafat, maka setiap muslim menjadi pelindung atas dirinya sendiri, dan Allah akan menggantikan nabi untuk melindungi umatnya. Nabi Muhammad juga mengingatkan agar umat muslim tetap memegang teguh keimanan dan keislamannya, tidak mengikuti apalagi meyakini apa yang disampaikan Dajjal, karena sungguhnya surga Dajjal adalah nerakanya Allah, dan nerakanya Dajjal adalah surganya Allah. Rasulullah SAW memberikan teladan kepada kita dengan selalu berdoa kepada Allah SWT dari fitnah Dajjal. Doa ini lebih sering diucapkan Rasulullah dalam tasyahud akhir menjelang salam, yaitu sebagai berikut: Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamas wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Yang artinya, ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepadamu dari siksa jahanam, dari fitnah kubur, dari fitnah kehidupan dan kematian, dan dari fitnah Masih ad-Dajjal. Hadis riwayat Muslim dari Anas dan Abu Hurairah. Nah, dari kisah ini semoga bisa menjadi teladan dan inspirasi bagi kita semua. Amin. Mari kita membaca sholawat kepada Rasulullah SAW. Sholawat Nabi Muhammad, Allahumma sholli wa sallim alaihi. Jangan lupa subscribe channel Muqtadil Anwar ya. Wallahu a'lamu bishawab wal muradi. Terima kasih telah menonton video ini. Jika ada kesalahan dalam penulisan secara di atas, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dan mohon meluruskan lewat kolom komentar ya. Jangan lupa tinggalkan jejak dengan cara klik like, subscribe, komen, dan share video ini sebanyak-banyaknya ya, agar channel ini bisa mencapai 1 juta subscriber dan semakin eksis dalam menyiarkan kebaikan. Amin. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.